Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Hebat, luar biasa, dan bersyukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Klaten. Mbak Valen, hari ini kita mau nyanyi apa ini? Kita mau nyanyiin lagu Ku Daki-Daki. Oke. Adik-adik pastinya sekarang ini ngerasa bosan ya. Namun bukan berarti kita itu nggak dikasih Tuhan. Tuhan itu selalu mengasihi kita, bahkan kasihnya itu seperti sungai yang terus mengalir dalam hidup kita. Yuk adik-adik, saat ini kita mau nyatakan bahwa kasih Tuhan seperti sungai. Mengalir di
Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya Kau berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semua, selamat bertemu kembali di sekolah minggu online kali ini. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Apa artinya masa Advent? Masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu. Buka mata hati kami, telinga kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau firmankan dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari anak-anak menyiapkan Alkitab. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Kita akan belajar di bawah satu tema, jadilah saksi terang kasih Tuhan. Jadilah saksi terang kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita lanjutkan ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang di kemudian hari. Padaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu anak-anak sudah menerima firman atau cerita tentang Yohanes. Siapakah Yohanes itu? Yohanes adalah saksi atau utusan Tuhan. Untuk apa? Dia menyerukan sebuah kalimat yang sangat-sangat
terkenal yang sering kita dengar. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dan minggu yang lalu kita juga mendengar bahwa Yohanes memberitahukan kepada banyak orang untuk bertobat. Sekarang kita akan belajar dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita baca di Alkitab tadi. Yang pertama, si Yohanes ditanya, "Siapakah engkau?" Yohanes menjawab dengan tegas, "Aku bukan Mesias." Ditanya lagi, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" "Bukan." Loh, lah ini siapa? Kok dia berseru-seru di padang gurun? Mesias? Bukan. Elia? Bukan. Nabi yang akan datang juga bukan. Kemudian siapa dia? Ditanya lagi, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Anak-anak, ketika Yohanes menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi ini, kira-kira apakah Yohanes punya keinginan untuk berbohong? Orang-orang mengira saya itu Mesias. Kalau Yohanes ini bukan nabi utusan Tuhan, dia bisa berkata bohong. "Ya, aku Mesias." Dan orang-orang pasti percaya. Kalau ditanya lagi, "Apakah engkau Elia?" Kemudian Yohanes mengaku, "Ya, aku Elia." "Mau apa engkau?" Apakah orang-orang juga tidak akan percaya? Pasti mereka juga percaya. Kemudian satu pertanyaan lagi, "Engkaukah nabi yang akan datang?" Yohanes dengan tegas mengatakan, "Bukan." Yohanes tidak ingin berbohong. Yohanes mengatakan kejujuran bahwa dia adalah alat yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia harus benar-benar menyatakan kebenaran bahwa terang itu bukanlah Yohanes, tetapi terang itu adalah yang akan datang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, dari kehidupan Yohanes ini, dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa belajar bagaimana Yohanes bisa menjadi saksi terang kasih Tuhan. Dia tidak mengatakan kebohongan. Sekarang mungkin anak-anak pernah mendengar atau melihat tayangan di televisi, ada ajaran sesat. Ada yang mengaku-ngaku, "Aku adalah nabi." Nah, kalau tadi Yohanes menjawab iya, nah ini termasuk ajaran sesat mungkin ya. Tetapi Yohanes mengatakan yang benar. Yohanes benar-benar mengatakan, "Bukan, aku bukan Mesias. Mesias tuh yang akan datang." "Apakah engkau Elia?" "Bukan, aku tuh bukan Elia." "Apakah engkau nabi yang akan datang?" "Bukan." Sekali lagi bukan. Dia, yaitu Yohanes, menegaskan bahwa dialah orang yang berseru-seru di padang gurun. "Luruskanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Seperti itu. Itu yang sudah anak-anak dengar di firman Tuhan minggu yang lalu. Dan saat ini kita belajar bagaimana Yohanes menjadi saksi terang kasih Tuhan. Nah, sekarang apa yang bisa anak-anak lakukan dengan meneladani kehidupan Yohanes? Apakah anak-anak ada yang tidak pernah berbohong? Ada enggak? Ternyata kok semuanya juga mengacungkan tangan. Berarti semuanya pernah berbohong. Berbohong, tapi kan saya berbohongnya kecil, Bu. Ya, mungkin disuruh mama beli beli gula. Gulanya harganya berapa? Harganya 6.000, dikasih uang 10.000, berarti masih sisa berapa? Masih sisa 4.000. Terus ditanya, "Loh lah tadi kembaliannya mana?" "Enggak kembali kok."
gulanya harganya 10.000. Mama terus bertanya, bener kamu nggak bohong? Ternyata apa? Ternyata anak-anak kembaliannya ada di saku celana. Nah, itu termasuk berbohong walaupun hanya hal yang kecil. Nah, berbohong apa lagi? Misalnya, oh dapat nilai ulangan jelek. Kok ulanganmu jelek, Nak? Kenapa? Kamu nggak belajar? Diem aja. Terus habis itu, teman-temanku juga nilainya jelek-jelek kok. Wah, nilainya jelek kok, cari teman ya. Ini nggak baik. Nah, kita harus mengakui kalau memang kita nggak belajar, anak-anak nggak belajar ya sudah. Iya Ma, maaf kemarin saya belajarnya nggak serius, jadi waktu mengerjakan ulangan saya nggak bisa, nilainya jadinya jelek. Nah, itu lebih baik daripada anak-anak berbohong. Berbohong untuk apa? Untuk melindungi diri sendiri. Supaya apa? Supaya tidak dimarah oleh mama, oleh papa. Itu adalah sikap yang tidak baik. Kita meneladan dari Yohanes. Karena apa? Karena perbuatan baik anak-anak itu akan menjadi saksi, menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di dekatmu. Sekarang misalnya kamu berbohong dan temanmu melihat kebohonganmu itu. Dia akan mengatakan, loh kok kamu bohong? Katanya kamu anak Tuhan. Apa jawabmu kalau temanmu bilang begitu? Harusnya diam. Berarti kamu harus mengakui, iya aku salah, aku sudah berbohong. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sebuah video yang sangat menarik yang berjudul Selalu Jujur. Mari kita saksikan bersama-sama. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat aku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bukan video yang bersama-sama kita saksikan tadi. Si Caleb dengan sukacita bermain pesawat terbang. Tetapi saking asiknya dia bermain, dia tidak melihat bahwa tangan yang membawa pesawat terbang itu mengenai vas bunga kesayangan mamanya. Dan ketika tangannya yang membawa pesawat tadi menyenggol vas bunga itu kemudian pecah berkeping-keping. Dan si Caleb bagaimana? Si Caleb kemudian terdiam dan segera apa? Serpian-serpian vas bunga tadi disembunyikan di bawah meja atau kursi yang di dekat situ. Dan tiba-tiba ayahnya datang. Kemudian menanyakan apa yang terjadi. Caleb tidak dengan jujur mengatakan, tetapi akhirnya ayahnya tahu kalau Caleb berbohong. Dan akhirnya Caleb mengakui
bahwa dia memang benar sudah memecahkan vas bunga milik mamanya. Nah, di situ adalah contoh yang nyata bahwa sebuah kejujuran itu menjadi modal utama seorang anak Tuhan. Itu adalah menjadi saksi yang nyata atas kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita berbohong, mungkin kita tidak akan punya damai sejahtera. Rasanya gelisah. Wah, nanti kalau ketahuan gimana ya? Tadi Kaleb mungkin juga punya pikiran begitu. Kalau nanti aku bilang sama mama pasti marah. Tapi kalau aku sembunyikan, aduh, rasanya hati ini deg-degan. Gimana ya? Kalau nanti ketahuan, pasti rasa itu ada. Tetapi ketika Kaleb dengan jujur mengakui kepada ayahnya, dia memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sehingga akhirnya dia menikmati kembali suasana yang menyenangkan di dalam keluarganya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mempunyai misi yang sebenarnya kecil, tetapi punya makna yang luar biasa. Misinya apa? Anak-anak menjadi agen kejujuran. Apa? Anak-anak menjadi agen kejujuran. Kemudian misi yang kedua adalah anak-anak mempunyai persahabatan dengan kejujuran juga. Jangan menjalin persahabatan dengan ketidakjujuran. Kalau kamu tidak suka dengan temanmu, misalnya, kok temanku sukanya nyontek ya? Kalau memang salah, tegur dia. Kamu jangan nyontek dong. Nyontek itu perbuatan yang tidak baik. Mungkin temanmu akan marah. Kamu ngapain sih? Aku nyontek-nyontek sendiri kok kamu ikut-ikutan berkomentar. Tidak apa-apa ketika temanmu berkata begitu. Kamu bisa menegur lagi. Aku hanya mengingatkan. Ketika temanmu melakukan lagi, ingatkan lagi. Seperti itu. Jangan kamu membiarkan kalau ada teman yang berbuat tidak baik. Karena itu artinya kita juga ikut berbuat dosa. Karena ada teman yang berlaku tidak baik dan kita hanya diam saja atau bahkan tidak peduli. Hari ini kita belajar menjadi agen kejujuran. Apakah anak-anak siap menjadi agen kejujuran? Caranya gimana, Bu? Caranya kita bisa menjadi pasukan Tuhan. Pasukannya bagaimana? Pasukan yang berperang. Berperang melawan apa? Berperang melawan kebohongan, ketidakadilan, sikap-sikap yang tidak baik. Yang menjadi laskar adalah anak-anak semua, yaitu laskar Kristus. Anak-anak harus siap menjadi pasukannya Tuhan. Bukan pasukan yang berjalan, bukan pasukan yang berkuda, bukan pasukan yang menembaki musuh, tetapi adalah pasukan yang menjadi laskar Kristus. Anak-anak adalah saksi dan terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, nanti akan ada aktivitas yang akan disampaikan oleh Bu Retno. Tetapi nanti setelah selesai anak-anak melakukan aktivitas tersebut, anak-anak bisa mengabadikan dengan difoto, kemudian dikirimkan ke WA guru-guru sekolah minggu blok masing-masing. Pastinya nanti akan ada giveaway yang disediakan oleh Komisi Anak GKJ Klaten. Dan jangan lupa, beberapa minggu yang lalu Mbak Lia juga mengumumkan anak-anak untuk bisa membuat video untuk tayangan Natal kita. Jadi jangan lupa, paling lambat tanggal 20 Desember 2020. Ini masih agak lama, masih punya waktu. Silahkan anak-anak menyiapkan video yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bersama-sama tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
kami boleh menjadi agen kejujuran seperti teladan yang disampaikan oleh Yohanes. Bagaimana Yohanes tidak bersaksi dusta tentang apapun, bahkan dia dengan tegas mengatakan bahwa dia bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Karena semuanya itu adalah Yesus sendiri yang disaksikan. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi saksi dan terang kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini aktivitas sekolah minggu adalah membuat hiasan dinding yang bisa kalian pasang pada kamar kalian masing-masing. Dengan hiasan bergambar lilin menyala, mengingatkan kita akan firman Tuhan, hendaklah anak-anak seperti lilin menjadi terang bagi semua orang. Alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah gambar lilin yang sama persis. Anak-anak bisa menggambar sendiri, kemudian difotokopi atau mencari dari internet. Kain flanel warna-warni sesuai dengan pilihan anak-anak. Gunting dan lem uhu. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita membuat pola dengan menggunting salah satu gambar lilin ini. Bagian-bagiannya kita gunting satu persatu. Misalnya kita akan menggunting bagian daunnya, kemudian bagian lilin kita gunting, bagian nyala lilin kita gunting satu persatu. Setelah itu kita akan menempelkan pola ini pada kain flanel. Kita akan menempelkan menggunakan lem uhu. Yang kita berikan lem adalah bagian depan dari gambar tersebut, supaya nanti ketika kita tempelkan kembali tidak akan terbalik. Kita akan mendapatkan kain flanel berpola seperti ini. Setelah itu, kita akan menempelkan kembali kain flanel yang telah berpola ke salah satu gambar lilin yang tadi. Nanti seperti ini sampai semua gambar tertutup oleh pola kain flanel. Hasilnya akan seperti ini. Mudah bukan? Demikian aktivitas sekolah minggu hari ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman kan? Tadi firmannya tentang apa ya, Bu? Firman-Nya tentang Yohanes. Yohanes yang membawa berita akan kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang. Nah, tadi sudah diberitahukan bahwa adik-adik harus menjadi agen kejujuran, menjadi pasukan berperang. Berperang melawan apa? Melawan kebohongan, melawan ketidakadilan. Jadi, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini tiba saatnya kita akan mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Gimana caranya Mbak Valen? Caranya adik-adik bisa menyiapkannya dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian dititipkan orang tua pada saat ibadah minggu di gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan hari ini, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Saat ini kita akan menutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami masih boleh mengikuti sekolah minggu online. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Itu semua adalah anugerah yang terbesar bagi kami. Ajar kami untuk dapat melakukan firman yang kami dengar pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini supaya berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kami juga mohon pertolongan-Mu bagi anak-anak yang masih mengalami pembelajaran jarak jauh atau daring. Kiranya Engkau selalu yang menolong agar anak-anak boleh tetap dapat belajar dengan baik dan mencapai prestasi yang terbaik. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.